Alhamdulillah, alladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة تنجي قائلها من عذاب جهنم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما أفوز بهما بأنواع النعم والفضل والكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واشكروا على نعمه التي يجب أن تقابل بالشكر العظيم نعمة الهداية الإسلام. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Hadirin para hamba Allah, jamaah salat Jumat Masjid Istiqbal yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yakni dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paling tidak kita harus banyak mensyukuri dan mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab begitu banyak nikmat Allah, sungguh nikmat Allah dari bangun tidur hingga tidur kembali, sungguh nikmat Allah dari pagi hingga pagi kembali, sungguh nikmat Allah dari siang hingga siang kembali, dan dari malam hingga malam kembali. Bahkan saat ini, detik ini Allah berikan kenikmatan yang tiada taranya pada kita berupa melekatnya nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan melekatnya nikmat iman dan Islam inilah Allah gerakkan hati dan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di Masjid Istiqbal yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan satu kewajiban yang sangat mulia di hadapan Allah, ibadah salat Jumat. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita betul-betul diuji oleh Allah. Allah sayang kepada kita. Dengan adanya pandemi yang sampai sekarang belum berakhir, yakinilah bahwa ini adalah ujian yang terbaik buat kita. Para hamba Allah yang saya muliakan, baru kali ini kita menyadari betapa nikmatnya alat penciuman ini. Baru kali ini kita merasakan betapa nikmatnya kita punya tenggorokan. 1 bulan yang lalu jamaah saya 15 orang dari kalangan medis terisolasi tidak berdaya di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Dia bertanya kepada saya, Ustadz, walaupun saya seorang dokter, walaupun saya seorang perawat, tolong berikan saran, apa yang harus saya berikan, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Subhanallah Ustadz, saat ini Ustadz penciuman saya sudah tidak berfungsi. Saat ini Ustadz tenggorokan saya sudah tidak bisa Ustadz. Saya hanya mengatakan tidak ada kata yang indah yang harus Bapak lakukan saat ini selain astaghfirullahaladzim. Istighfar dan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang indah kecuali astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu, dialah yang maha hidup. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Wa atubu ilaih,
dan aku mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yakinilah, sadarilah, ini yang terbaik buat kita. Dalam sebuah riwayat yang sangat panjang, dalam durasi khutbah yang begitu singkat seperti ini, saya pernah baca dalam sebuah kitab, di zaman Bani Israel ada seorang raja yang arif bijaksana. Seorang raja arif bijaksana. Dalam kondisi bencana yang menimpa kaumnya, maka raja ini menenangkan rakyatnya dengan kalimat nasihat yang begitu indah yang keluar dari lisannya yang mulia. Wahai rakyatku, kalau ada bencana yang menimpa kamu, kata raja ini, yakinilah al khair khairatullah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Yakinilah adalah al khair khairatullah, pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Kita mungkin pada saat ini merasakan, siapa yang tidak terdampak pada saat ini? Berapa banyak para pengusaha yang gulung tikar karena usahanya gagal karena pandemi ini. Tapi yakinilah, inilah bentuk wujud dan kasih sayang Allah kepada kita, agar kita menjadi orang yang sabar kepada Allah. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, raja ini memberikan satu nasihat yang indah buat rakyatnya, sehingga ketika rakyatnya mengalami bencana, maka dengan nasihat yang begitu indah, nasihat yang tulus, nasihat yang baik yang keluar dari lisan yang baik dari seorang raja, al khair khairatullah, pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang pintar berceramah tapi tidak mau diceramai. Ada orang yang pintar memberikan nasihat tapi tidak mau dinasehati, termasuk raja ini. Raja dari Bani Israel ini ternyata pintar memberikan nasihat tapi tidak mau dinasehati. Sehingga ketika rakyatnya mengalami musibah, nih raja pintar memberikan nasihat. Al khair khairatullah, nasihatnya luar biasa. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Hingga suatu saat raja inilah yang mendapatkan musibah. Tangan kanannya terputus, jari tangan kanannya terputus. Dia minta nasihat kepada Perdana Menteri setianya. Wahai Perdana Menteriku, aku mengalami musibah. Apa raja? Jari tangan saya yang kanan ini terputus. Adakah nasihat yang bisa menyejukkan hatiku, wahai Perdana Menteri? Maka Perdana Menterinya mengatakan, wahai raja, saya tidak berani memberikan nasihat kepada Anda selain nasihat yang sering Anda berikan kepada rakyat, yang sering Anda berikan nasihat kepada rakyat. Apa nasihat itu? Al khair khairatullah, pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Raja ini tersinggung. Setiap hari dia memberikan nasihat kepada rakyatnya, dan rakyatnya yang mengalami musibah dingin, tersenyum. Karena nasihat yang begitu indah yang keluar dari seorang raja. Tapi tatkala seorang raja sendiri yang mendapatkan nasihat, yang mendapatkan musibah, mendapatkan nasihat dari seorang Perdana Menteri, ternyata rajanya tersinggung. Wahai Perdana Menteri, kalau aku mendapatkan musibah, jari tanganku yang kanan ini terputus, dan engkau mengatakan kepada aku al khair khairatullah, pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, itu tidak layak nasihat untuk aku, kata rajanya. Aku seorang raja, dan kamu sudah bisa memberikan nasihat yang tidak pas dan tidak layak untuk aku, dan kamu berhak dihukum. Ternyata nasihat yang selama ini diberikan oleh seorang raja kepada rakyatnya dikembalikan kepada rajanya. Rajanya tersinggung, sehingga sang Perdana Menteri ini dijebloskan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam kerangkeng, ditahan gara-gara memberikan nasihat yang tidak disukai oleh rajanya. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kebiasaan raja ini sering berburu ke hutan. Kadang-kadang dilakukan 1-2 bulan sekali.
Semenjak Perdana Menteri kesayangan raja ini dimasukkan ke dalam penjara, raja ini punya kebiasaan tiap bulan berburu di hutan. Sehingga pada saat itulah apa yang terjadi? Ternyata raja ini tersesat di dalam hutan, tidak tahu arah jalan keluar dari hutan tersebut, sehingga raja ini lama-kelamaan disekap oleh sekelompok masyarakat penyembah roh, ditawan oleh sekelompok masyarakat penyembah roh, di mana sekelompok masyarakat penyembah roh ini sering memberikan sesajen, bahkan sering menyembelih manusia untuk dikorbankan kepada dewa rohnya. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, satu persatu tentara raja ini disembelih di depan rajanya. Disembelih satu persatu, semua disembelih, dijadikan sesembahan untuk dewa rohnya. Hingga giliran seorang raja yang harus disembelih. Sang raja maju ke depan untuk siap-siap disembelih. Dan apa yang terjadi? Ketika melihat tangan kanannya terpotong, jari tangan kanannya terpotong, akhirnya penyembelih mengatakan ini nggak layak dijadikan sesembahan untuk dewa roh, karena orang ini cacat. Udah bebaskan aja orang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Raja yang jari tangannya terpotong ini tidak jadi disembelih dan dibebaskan. Dan kemudian raja ini ditunjukkan arah menuju kerajaannya, sehingga raja ini pulang kembali ke kerajaannya. Setelah berada di kerajaannya, bertemulah raja ini dengan istri dan anak-anaknya, berkumpul kembali. Kemudian Perdana Menterinya dibebaskan oleh raja ini. Kemudian tatkala dibebaskan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, raja ini meminta maaf. Benar wahai Perdana Menteri, bahwa nasihatmu itu terbaik buat aku. Al khair khairatullah. Andai kata tangan kananku tidak terputus, kata raja ini, andai kata jari tanganku yang kanan tidak terputus, maka mungkin aku saat ini sudah meninggal, dipotong oleh dewa penyembah roh, dipotong oleh masyarakat, sekelompok masyarakat penyembah roh. Inilah para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang kita yang mendapatkan kesehatan ini, kadang-kadang kita lupa bahwa Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Faraja, barang siapa yang melazimkan memperbanyak membaca kalimat istighfar, maka Allah akan beri jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan garansi, wa min kulli daikin makhraja. Allah akan memberi kelapangan untuk setiap kesempitan hidupnya. Dan tidak tanggung-tanggung, di akhir hadis ini Rasulullah memberikan jaminan kepada kita, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka datangnya. Para hamba Allah, setelah jamaah saya 15 orang dari kalangan medis telepon kepada saya, meminta nasihat saya mengatakan, silahkan baca Al-Quran sekuat-kuatnya. Walaupun saya tahu tenggorokan Anda dalam kondisi tidak bisa digerakkan, sakit, jangankan untuk baca Quran, menelan sakit sekali. Dia mengatakan seperti itu. Silahkan baca istighfar 1000 kali setiap hari, baca sholawat 1000 kali setiap hari, baca Al-Quran, baca Quran minimal 1 juz. Akhirnya alhamdulillah 2 minggu yang lalu jamaah saya sudah dinyatakan negatif. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Istiqbal ini dengan melazimkan kalimat istighfar, mudah-mudahan keluarga kita, lingkungan kita dijaga oleh Allah dari wabah COVID-19 ini. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawla hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.